adik-adik, salam Pramuka. Selamat datang di ekstrakurikuler Pramuka Jayasari, Jayaprana Layonsari di SMP Negeri 3 Grow. Sebenarnya materi pada Pramuka itu banyak ya. Jadi untuk pertemuan atau video yang akan kalian saksikan nanti, kalian hanya akan menyaksikan garis besarnya saja. Untuk lengkapnya, kalian akan temukan nanti di kegiatan ekstrakurikuler. Nah, mari kita saksikan bersama-sama. Ingat, kalau ada hal-hal yang penting boleh kalian catat ya di buku catatan kalian. Hai adik-adik, kita jumpa kembali dalam materi kepramukaan. Kali ini Kak Satri akan membawakan materi tentang simapur. Simapur adalah suatu cara untuk mengirimkan berita dengan menggunakan bendera. Bendera terdiri dari dua warna, yaitu kuning dan merah dengan ukuran 40 cm kali 40 cm. Baik, kita mulai dengan memperkenalkan huruf menggunakan bendera simapur. Kita mulai dengan huruf A. Perhatikan huruf A. Kemudian untuk huruf B, naikkan tangan kanan kalian sejajar lurus. Ini adalah huruf B. Kemudian naik kembali ke pojok, itu adalah huruf C, dan lurus huruf D. Dipindah tangan, sekarang tangan kiri di pojok, yang diam adalah tangan kanan. Ini adalah huruf E, kemudian ini adalah F, dan ini adalah G. Kakak ulang, A, B, C, D, E, F, G. Baik, sekarang kita akan lanjut ke huruf berikutnya. Tadi terakhir G. Selanjutnya adalah H. Perhatikan tangan kanannya. Tangan kanan di pojok. Kemudian yang bergerak adalah sekarang tangan kiri. Ini adalah H. Kemudian kalau silang pojok dengan pojok, ini adalah I. Kita tinggalkan J dulu, lanjut dengan K. Kemudian L. Kemudian ini M, dan ini adalah N. N adalah huruf O. Baik, perhatikan tangan kanan. Ini tangan kanan lurus. Kemudian tangan kiri ke pojok, ini adalah huruf O. O. Lanjut. O, P, Q, R. Kemudian S. Huruf T. Ini pojok, tangan kanan pojok. Lanjut, tangan kiri lurus, ini adalah huruf T. T, U, kemudian ini lurus Y. Baik, sekarang tangan kanannya lurus, ini adalah huruf J. Kemudian kalau turun, ini J, kalau turun di pojok, ini V. J dengan V. Kemudian saya lanjutkan lagi dengan huruf W. Kanannya pojok, ini lurus, tangan kiri lurus, ini adalah W. W, kemudian ini turun, silang. Silang di kiri adalah huruf X. Saya ulang kembali. W, X. Selanjutnya yang terakhir adalah Z, ya, Z. Baik, saya ulang kembali semuanya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, Y, J, V, W, X, Z.
Nah, begitu adik-adik untuk perkenalan huruf-hurufnya dengan bendera Singapura. Sekarang saya kasih contoh untuk kata-katanya. Baik, kalau kita mau mengirim kata Dharma, maka perhatikan kita mulai dengan huruf D. D, A, R, M, A. Dharma. Baik, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Hai adik-adik, kali ini Kak Ayu akan menjelaskan tentang sandi. Sandi dalam pramuka itu artinya adalah merahasiakan dan atau menyembunyikan sesuatu sehingga orang lain tidak akan dengan mudah mengerti maksud dan tujuan dari kita. Ada banyak sandi dalam pramuka, contohnya sandi Hermangus, sandi kotak, sandi morse, sandi jam, dan masih banyak lainnya lagi. Kali ini Kak Ayu akan mencontohkan satu sandi, yaitu morse dengan menggunakan metode fluid. Sandi morse itu dibedakan menjadi dua dengan tiupan pendek dan tiupan panjang. Kak Ayu contohkan tiupan pendek contohnya. Itu adalah contoh morse tiupan pendek. Sedangkan tiupan panjang itu adalah contoh yang tiupan panjang, yang pastinya mereka memiliki arti yang berbeda. Sekarang Kak Ayu akan mencontohkan satu kata dengan menggunakan sandi morse, yaitu kata ayo. Coba dengarkan ya. Itu adalah huruf A. Itu adalah huruf Y. Itu adalah huruf O. Nah, dengan menggunakan sandi morse kalian sudah bisa memberikan kata-kata yang lainnya. Nah, itu dulu dari Kak Ayu. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut lagi, tentunya yang lebih mengasihkan dan lebih seru lagi ketika ekstra pramuka berlangsung. Dadah. Hai adik-adik, kali ini Kak Ade akan menjelaskan tentang simpul atau tali temali dalam pramuka. Simpul adalah hasil bentukan dari satu atau dua utas tali. Tali yang dipergunakan untuk membuat simpul atau ikatan harus kuat, lemas, dan tidak mudah putus. Dalam buku Boy Scout of America ada 40 simpul utama, tapi kali ini Kak Ade hanya menunjukkan 5 jenis simpul saja ya. Mari kita mulai. Yang pertama kita akan membuat simpul hidup. Simpul hidup ini adalah simpul yang paling mudah dibuat dari semua jenis simpul yang ada. Cara membuatnya dengan membuat lingkaran, lalu memasukkan salah satu ujungnya melalui bawah seperti ini. Ujungnya dipegang dan ditarik. Nah, simpul ini gunanya untuk mengaitkan tali pada tiang atau bisa juga mengikat hewan, tetapi dengan mudah bisa dibuka kembali. Cara membukanya adalah menarik kembali tuas atau tali yang tadi. Seperti ini dia sudah bisa terbuka. Simpul selanjutnya adalah simpul mati. Simpul mati ini kegunaannya untuk mengakhiri ikatan atau untuk menyambungkan dua utas tali yang besarnya sama dan dalam keadaan kering. Cara membuatnya adalah dua utas tali ini, ujungnya kita silangkan seperti ini. Nah, bagian tali yang di bawah kita lingkarkan pada bagian tali yang lainnya. Kemudian bagian ujungnya atau bagian atasnya juga kita silangkan. Bagian kanan berada di bawah. Nah, lalu kita ikat seperti biasa dan kita tarik. Nah, ini dia penampakan dari simpul mati. Untuk simpul selanjutnya adalah simpul kembar. Simpul kembar ini biasa juga disebut dengan simpul nelayan. Gunanya untuk menyambung dua utas tali yang sama besar tetapi dalam keadaan basah atau licin. Nah, cara membuatnya untuk lebih mudahnya kita buat dia dulu dalam bentuk sejajar. Dua utas tali ini kita buat dalam bentuk sejajar. Nah, kita akan mulai dari sisi yang pertama dulu. Kita akan mensejajarkan dia, kemudian memasukkan atau mengambil dari bawah seperti ini, dibawa ke atas. Dari bawah dibawa ke atas. Kemudian bagian atasnya ini kita akan lilitkan lagi kepada temannya yang di atas tadi seperti ini. Nah, ini utas yang pertama, tali ujung yang pertama. Kemudian yang selanjutnya pun sama. Caranya kita sejajarkan dia seperti ini. Kemudian kita tetap seperti ini dulu ya. Kemudian kita mulai dari bawah. Nah, kita ambil, kita bawa ke atas sama seperti tadi. Kita bawa ke atas seperti ini, lalu kita masukkan ke dalam temannya dia, ke dalam lubangnya tadi. Nah, tarik. Nah, jadi seperti ini.
Kenapa dia disebut kembar? Karena dia apa yang kita buat tadi, yang pertama dan yang kedua, kita bisa jadikan dia satu. Seperti ini. Nah, simpul yang akan kita buat selanjutnya adalah simpul pangkal. Dinamakan simpul pangkal karena memang simpul ini biasanya digunakan untuk memulai sebuah ikatan. Mengikatkan tali, ini tali pada tiang. Tiang untuk contoh sekarang kita pakai tongkat ini. Atau biasa juga dibuatkan untuk membuat tandu. Bagaimana cara membuatnya? Nah, jadi pada tongkat ini kita lilitkan dulu, kita membentuk seperti huruf X. Kita lilitkan ke bawah, nah kita buat seperti huruf X. Setelah kita membuat huruf X seperti ini, kita ambil kembali dia dari bawah dan masukkan kembali ke lilitannya dia yang tadi. Seperti ini, dimasukkan dari bawah, lalu ditarik. Nah, ini adalah simpul pangkal. Simpul yang selanjutnya atau menjadi simpul yang terakhir adalah simpul jangkar. Simpul jangkar ini kegunaannya untuk menarikan pasak, kita ikat pasaknya, atau bisa juga mengikat cincin, bisa juga untuk menarik balok, dan juga tentu saja kita gunakan untuk membuat tandu. Bagaimana cara membuatnya? Nah, hampir sama dengan simpul pangkal tadi. Kita taruh dulu talinya pada tongkat, ini pada tongkat, lalu kita ambil seperti ini, kemudian kita bawa dari bawah, kita lilitkan lagi pada tali. Nah, ujungnya ini kita masukkan ke dalam lubang yang tadi. Seperti ini, lalu ditarik. Nah, ini adalah simpul jangkar. Nah, jadi adik-adik, ini adalah jenis-jenis simpul yang barusan kita pelajari. Yang pertama adalah simpul hidup, yang kedua adalah simpul mati, yang ketiga adalah simpul kembar, yang keempat adalah simpul pangkal, dan yang terakhir adalah simpul jangkar. Terima kasih sudah menonton videonya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Indri. Pada kesempatan kali ini Kak Indri akan memberikan materi tentang rigem. Rigem adalah singkatan dari riang gembira. Kenapa disebut dengan rigem? Karena di sini kita akan bersenang-senang dan bergembira bersama. Dalam materi rigem, kita mengenal tentang tepuk, tentang yel-yel, lagu, dan berbagai macam permainan. Di sini Kak Indri akan memberikan berbagai contoh macam tepuk. Pasti kalian sudah banyak mengenal macam-macam tepuk dalam pramuka. Contohnya adalah tepuk pramuka. Kalian bisa melakukannya? Ayo kita lakukan bersama-sama. Tepuk pramuka. Bisa adik-adik melakukannya? Coba kalian praktekkan di rumah kalian masing-masing. Yang kedua adalah tepuk tunggal. Yang ketiga adalah tepuk ganda. Dan selanjutnya kakak punya contoh tepuk. Di sini adalah tepuk becak. Kalian pernah mendengarnya? Oke, kalau belum, mari kakak ajarkan. Tepuk becak. Genjot kanan, genjot kiri, genjot kanan, genjot kiri, ter-ter. Bisa adik-adik? Kalian bisa mencobanya ya di rumah ya. Terus untuk yang permainan, berbagai macam permainan bisa kalian temukan di dalam kegiatan pramuka. Contohnya permainan petani dan pencuri, di antara tikus dan kucing, tentang tortor, dan masih banyak lagi. Ya. Dan untuk lagunya di sini kakak akan berikan beberapa macam lagu yang kita kenal di dalam pramuka. Contohnya himne pramuka, ada api unggun, ada di sini senang, di sana senang, masih banyak lagi. Nanti kita akan mempelajari lagu-lagu, terus macam-macam tepuk, dan juga berbagai macam kegiatan yang membuat kita senang dan gembira. Nanti waktu kita sudah masuk di kegiatan ekstra pramuka untuk kegiatan kedepannya. Oke, sekian dari kakak. Semoga bermanfaat dan semoga kalian selalu menjaga protokol kesehatan dan selalu sehat, hidup sehat di rumah, jaga kesehatan, jangan lupa selalu pakai masker kalau keluar dari rumah. Oke, sampai jumpa. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah nonton? Gimana kira-kira? Sudah mulai bersemangat untuk mengikuti kegiatan ekstra pramuka? Jadi kalian sudah lihat ya, ada kakak-kakak pembina yang ganteng-ganteng, ada kakak pembina yang cantik-cantik. Jadi jangan ragu ya untuk mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Oke, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya.
Jadi nanti akan kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Ingat, karena kita masih dalam masa pandemi, kalian harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Salam sehat dan salam pramuka.